Saya Dewa Baskoro dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dari Prodi Administrasi Publik kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit mengenai partisipasi politik. Simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, yang jelas apa yang dimaksud partai politik itu. Yang kedua, tujuan partisipasi politik. Yang ketiga, bentuk dari partisipasi politik. Yang keempat, tipologi partisipasi politik secara umum. Apa yang dimaksud partisipasi politik? Yang pertama, apa yang dimaksud partisipasi politik? Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik pada dasarnya adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut serta dalam kebijakan politik serta aktif sesuai dengan aturan main yang berlaku. Pada dasarnya, setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Tapi kadang dari partisipasinya tentu mungkin berbeda-beda, dan dalam hal ini akan tergantung pada pengaturan atau kesadaran tentang partai politik dari setiap warga masyarakat. Tujuan partisipasi politik. Yang pertama, memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Jadi karena negara kita ini adalah negara demokratis, jadi warga berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang kedua, untuk mengontrol pemerintah yang akan terpilih. Lalu yang ketiga, sebagai alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok yang mempengaruhi pemerintah dengan jalan terlibat dalam politik. Sebagai contohnya, mahasiswa aktif dalam berpolitikan dan melakukan demonstrasi ketika ada suatu pemerintah yang melakukan penyelewengan dan lainnya. Yang keempat, sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara yang pemerintahannya otoriter. Dan yang kelima, membantu meringankan beban pemerintah seperti terbentuknya lapangan kerja baru sebagai pengawas jalannya pemberian suara voting yang dilakukan secara sukarela. Tentu saja sedikit banyak akan meringankan anggaran pemerintah untuk membayar aparat keamanan yang ditugaskan untuk menjaga jalannya voting. Bentuk partisipasi politik. Oke, selanjutnya apa sih bentuk dari partisipasi politik? Yang pertama itu ada partisipasi konvensional secara wajar, dan yang kedua partisipasi non konvensional atau secara tidak wajar. Nah, secara konvensional ini adalah kegiatan mencakup tindakan seperti memberi suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Yang kedua, partisipasi non konvensional atau secara tidak wajar. Contohnya seperti demonstrasi, tindakan massa yang mendukung atau menolak atau bahkan mengkoreksi kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Yang dimaksud di sini adalah demo yang memprotes kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah, dan bahkan kebijakan yang ada di luar negeri. Tipologi politik secara umum. Nah, selanjutnya mengenai tipologi politik. Tipologi politik secara umum ada tiga, yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan partisipasi golput. Nah, yang pertama itu partisipasi aktif, yaitu merupakan suatu partisipasi yang berorientasi pada proses output dan input. Yang kedua, partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang hanya berorientasi pada hasil atau menerima apa saja setiap keputusan. Dan yang ketiga, partisipasi golput atau suatu kelompok yang bersifat apatis yang mencakup sistem politik itu ada suatu penyimpangan atau kekeliruan. Itulah tadi penjelasan mengenai materi partisipasi politik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.